lagi jadi seperempat. Seperempatnya Allah berikan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dikenal Nabi yang paling ganteng. Sampai ibu-ibunya pada baper habis ya zaman itu. Ya, diundang oleh istri pembesar di Mesir pada waktu itu supaya melihat kegantengannya Nabi Yusuf. Itu istri-istri pembesar pada waktu itu terkagum-kagum sampai mengatakan, ini mah bukan manusia, ini malaikat. Suruh motong buah malah keliru motong tangan. Itu kegantengannya Nabi Yusuf. Cuma kegantengan Nabi Yusuf belum ada apa-apanya dengan kegantengan Nabi Muhammad. Baru seperempat. Dan seperempatnya dibagi-bagi kepada semua manusia yang ada di alam semesta ini. Makanya alhamdulillah kita kebagian yang begini. Ya. Ada yang hidungnya mancung ke depan, mancungan. Ada yang mancung ke dalam, ya. Ada yang bukan hidungnya yang mancung tapi giginya. Nah, kita terima aja deh. Karena memang kita bagian seperempat, bagi-bagi rame-rame. Tapi separuh untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian spiritualnya Nabi tidak ada yang menandingi. Nabi Busiri mengatakan, "Walladzi tamama wasaratuhu tsumma astafahu habiban bari'un nasr." Kemudian Allah istafa. Allah memilih Nabi Muhammad bukan menjadi rasulnya saja, bukan menjadi nabinya saja, tapi Allah memilih Nabi Muhammad menjadi habiban. Apa bu habib? Habiban artinya adalah kekasih Allah Subhanahu. Jadi kalau Allah udah mengangkat kekasihnya, maka yang pantas kekasih itu harus sempurna zahir dan batin. Dan itu ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita seandainya ingin memuji Nabi Muhammad, kita puji Nabi Muhammad dengan pujian-pujian yang tinggi, bahkan setinggi apapun. Kira-kira kita muji Nabi berlebihan nggak, Pak? Berlebihan nggak? Hah? Ada orang di sono di luar agak senang maulid. Kenapa? Karena maulid Nabi itu istrinya muji-muji Nabi. Di situ mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi Muhammad dikultuskan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal yang kita puji Nabi kita Muhammad SAW dengan pujian-pujian kita tidak ada bandingannya, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan pujian Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW hanya dengan satu ayat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak, bukan akhlak mulia, tapi Nabi Muhammad disifatkan oleh Allah akhlakmu begitu agung. Kalau akhlak mulia banyak yang punya, Pak. Makanya Imam Ali Al-Habsyi mengatakan dalam kitab Syamsud Durar, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud." Tidak ada akhlak yang baik yang dimiliki oleh seseorang di muka bumi ini kecuali semua akhlak yang baik itu pasti bersumber dari kebaikan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah sang pencipta Nabi Muhammad mensifati Nabi Muhammad dengan satu kata, azimun. Akhlaknya Nabi begitu agung. Tidak ada orang yang disifati akhlaknya dengan kata-kata agung kecuali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal azim itu sifatnya Allah. Azim itu asmaul husna, nama Allah yang baik, maha agung. Tapi Allah berikan untuk kekasihnya Nabi Muhammad mensifati akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau udah Allah yang memuji, udah mentok kita. Kita memuji Nabi Muhammad seperti apapun, tidak akan pernah bisa menandingi pujian Allah kepada nabinya, kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitab Berjanji itu di mahaluknya juga jelaskan. Ulama pengen muji Nabi dengan berusaha menyusun kata-kata yang begitu indah. Disifati Nabi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ujung-ujungnya mereka bingung.
Di situ dijelaskan anta syamsun anta badrun. Engkau ini keindahannya, terangnya engkau seperti matahari, seperti bulan purnama. Sahibul Maulid yang ngarang kita Maulid itu tetap bingung. Bulan, matahari kalau disandingkan dengan Nabi Muhammad masih tetap lebih indah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya berkesimpulan mereka itu anta nurun fawqa, engkau wahai Muhammad cahaya di atas cahaya, udah mentok. Makanya tidak ada umat Nabi Muhammad yang memuji Nabi setinggi langit, bahkan setinggi arsy, yang kemudian disebut mengkultuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Imam Busiri, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin. Nisbatkan pujian yang terbaik yang kamu miliki tentang Nabi Muhammad. Kemuliaan Nabi bagaimana? Yang tertinggi silahkan kau nisbatkan pada Nabi. Puji keagungan Nabi semau ente. Kata Imam Busiri, fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun. Karena keutamaan Rasulullah tidak ada yang mampu mengungkapkan keindahan beliau, keagungan beliau, keistimewaan beliau. Kalau kita ungkapkan dengan lisan kita, niscaya tidak akan bisa untuk kita ungkapkan. Seandainya lautan menjadi tinta, akar-akar pohon menjadi pena untuk menuliskan keagungan dan keistimewaan Muhammad, semua lautan habis tintanya mengering, kemudian pohon-pohon habis untuk menjadi pena, tidak akan pernah bisa untuk mengungkapkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri melanjutkan, "Wa mablaghul ilmi fi anna basyarun." Mentoknya manusia, pemahaman ilmunya, memang Nabi itu manusia biasa. Tapi jangan titik sampai di sini, bahaya nih Pak. Ada orang-orang di sana mengatakan, ngapain kita muji-muji Nabi Muhammad itu kan manusia biasa. Ini orang terlalu berani lisannya mengucapkan kata-kata tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memang manusia, basyarun, tapi lanjutannya adalah basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad itu manusia, berbeda dengan manusia yang lain. Dari fisiknya Nabi Muhammad aja beda sama yang lain. Dijelaskan di dalam kitab Maraqul Ubudiyah, ya. Nabi Muhammad itu punya kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan orang lain, yang umumnya orang. Kalau beliau manusia biasa, nggak punya keistimewaan seperti itu. Di situ dijelaskan, lam yahtalim qattu tahamut mutlaqah. Nabi Muhammad nggak pernah ihtilam. Kalau laki-laki biasanya tanda baliknya kan mimpi basah, Pak ya. Dan Muhammad nggak pernah. Dari kecil sampai beliau dewasa tidak pernah satu kali ihtilam. Wa ma tata'aba aslan fi madaz zamani. Beliau nggak pernah menguap. Kalau menguap Pak, saya lihat tanda-tandanya udah banyak. Jangan-jangan yang pakai masker udah berkali-kali nih kayaknya. Ya, ditahan-tahan. Mestinya tadi kayak kasih yang terakhir enak. Ya semangat. Saya dikasih yang terakhir. Apa-apa deh seadanya. Ya. Kata ulama tadi, tidak pernah Rasulullah menguap sama sekali. Kenapa? Karena menguap itu adalah godaan setan. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu menguap, perjuangkan, kalau bisa jangan dibuka mulutnya. Kalau bisa, kalau seandainya terpaksa, disuruh tutup pakai punggung telapak kiri, biar setannya nggak ketawa. Kalau menguap dibiarin lebar, ya, nanti setan plus ketawa terbahak-bahak plus siap-siap nyamuk masuk ke telan. Ya. Nabi Muhammad ke kita Bu, kita mah sedikit-sedikit nguap. Coba di depan televisi, udah ngantuk belum kira-kira? Sambil mantengin HP, info-info yang bagus, gosip-gosip, ya, kira-kira betah nggak? Majelis Maulid, ya, baru jam segini. Raut mukanya, wattnya udah tinggal berapa itu? Ya, wa ma tasaba aslun. Rasulullah nggak pernah nguap sama sekali. Ya. Kemudian
falam tahrab minhud dawab, minhud dawabu falam tahrab. Rasulullah kalau ada hewan nih, mau hewan buas, mau hewan jinak, hewan ternak, apapun, kalau udah dekat sama Nabi Muhammad atau didekati Nabi Muhammad, tidak ada yang berlari dan tidak ada yang berani menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka tahu, paham, dan gembira ketika didatangi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu terjadi, ada kisahnya di kota Madinah itu ada onta ngamuk. Biasanya onta ngamuk itu pawangnya yang punya onta. Ternyata ini onta begitu dijinaki sama yang punya onta, malah ngamuk sama yang punya onta. Ternyata dia marahnya sama yang punya onta. Gak ada yang bisa menjinakkan. Ketika Rasulullah datang, itu onta langsung tertunduk diam. Kemudian sama Nabi dideketin, dielus kepalanya, ditanya, onta, ente kenapa ngamuk-ngamuk? Gak jelas. Berikan alasanmu kenapa kamu ngamuk. Kata onta tadi dengan bahasa yang dipahami oleh Rasulullah, ya Rasul, saya marah sama majikan saya. Kenapa? Saya itu kalau disuruh kerja berat beban kerjanya, tapi ngasih makannya sedikit. Tenaga diambil banyak, kasih makan sedikit, marah saya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai yang punya onta, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Onta ini mengadu kepada saya, kamu kurang memperhatikan makanannya dan memberikan beban kerja yang berat untuknya. Takutlah engkau kepada Allah. Maka sejak saat itu yang punya onta ini mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, mulai saat ini onta ini saya bebaskan, suruh makan, tidur, sama buang hajat aja deh. Berkat apa ini? Berkat mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma waqa'at dubabatun fi jismil hasan. Rasulullah itu badannya wangi, Bu, walaupun nggak pernah pakai minyak wangi, sampai akhirnya lalat yang biasanya seneng nemplok di badan kita nggak pernah berani dan mau menempel di badan yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita seneng nggak lalat? Hah? Demen banget udah lalat, baunya ini mantep ini katanya. Tapi lalat dengan badannya Nabi Muhammad tidak mau. Kenapa? Hormat pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun tabatat. Nabi kalau melihat ke belakang, lihat ke depan itu sama aja. Nabi jalan ke depan, di belakangnya ada orang yang ingin jahat, diketahui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini bagian daripada mukjizat. Kalau kita naik motor, naik mobil, kalau nggak pakai spion, mundur, nabrak kita. Ya, beda. Kemudian wala yura atharu balun fi alani. Rasulullah kalau buang hajat nggak pernah terlihat bekasnya. Allah izinkan bumi membelah untuk menampung kotoran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Sebenarnya nggak ada kotoran sebagai Nabi Muhammad. Mereka berebut untuk mengambil berkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi? Wal qalbu wa qalbuhu lam yanam wal ainanu qad na'asat. Nabi Muhammad hatinya beda sama kita. Kalau Nabi Muhammad hatinya itu nggak pernah tidur, hatinya nggak pernah lupa kepada Allah. Ketika Rasulullah melewati satu kaum, satu majelis yang di situ sahabat sedang kumpul, mongkok, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketiwi, terbahak-bahak dengan suara yang kencang, Nabi Muhammad mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsiran." Wahai sahabatku, kalau kamu tahu apa yang aku alami, kalau kalian mengetahui apa yang saya ketahui, pasti kamu banyak menangis dan sedikit tertawa. Artinya Nabi Muhammad setiap saatnya selalu bersama Allah. Ditampakkan kepadanya alam akhirat, surga, neraka, keadaan umatnya setiap saat. Wa qalbuhu lam yanam. Hati Nabi enggak pernah tidur. Wal ainul qad na'asat. Walaupun matanya Nabi sepertinya tidur. Kalau kita kadang-kadang matanya melek, hatinya udah tidur. Matanya masih di majlis maulid, hatinya kemana nih?
Udah pulang kali ya. Beda mata kita, hati kita dengan hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yuradilluhu fis syamsi dhu fadli. Bayangan Nabi Muhammad itu nggak pernah terlihat di matahari. Matahari itu malu kalau menyinari Nabi Muhammad SAW, pasti meredup. Digambarkan juga oleh ulama ahli maulid. Fahtafat minhul buduru, bulan purnama, matahari. Kalau udah dengan Nabi Muhammad, redup cahayanya. Kenapa? Cahaya mereka, matahari, bulan dan semua cahaya hakikatnya bersumber dari cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafatahu qad alata qauman idza jalasu. Nabi Muhammad kalau duduk dengan kaum seperti ini, duduk bersama orang yang tinggi, pasti beliau lebih tinggi. Duduk bersama orang yang pendek, pasti beliau seimbang. Kalau ada orang terlalu tinggi, Bu, duduk sama yang pendek, kan jomplang ya, kayak nggak pantas gitu. Tapi Nabi Muhammad duduk dengan siapapun selalu pantas. Dan yang paling pantas, yang paling luas adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian indal wiladah sifyata bi mukhtatin. Ketika Rasulullah dilahirkan, beda sama kelahiran kita. Nabi Muhammad lahir dengan penuh cahaya. Lahir sudah bersih, sudah hitam. Dulu bapak-bapak lahir udah dihitam belum, Pak? Belum. Yang hitam siapa? Bengkong. Udah lupa ya? Tidak ada orang yang mudah terlahir kemudian terkhitan langsung kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, hadil khasais ini adalah salah satu di antara ribuan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Fahfadha, kata ulama tadi. Hafalkan, jaga ini. Takun amina min syarri narin wa suraqin wa min mihani. Dengan berkat menghafal salah satu keistimewaan Nabi SAW yang zahir, Syekh Nawawi mengatakan, insya Allah kita bisa aman dari kebakaran, dari pencurian, dari semua fitnah, musibah, bencana. Berkah apa? Berkah kita sambungkan, kita hubungkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada malam hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah di majelis maulid ini dalam rangka kita gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, kemudian menyambungkan batin kita, menyambungkan diri kita, menghubungkan kita lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada setiap apapun yang bersambung kepada Nabi Muhammad pasti menjadi mulia. Tidak ada sesuatu yang bersambung kepada Nabi Muhammad yang tidak mulia. Semua menjadi mulia, semua menjadi berkah. Sandal, Pak. Bapak kalau beli sandal kira-kira mereknya apa yang paling mahal kira-kira? Pak RW, merek sandalnya paling mahal apa? Sneakerman. Hah? Swallow. Cuma murah itu. Arfil. Arfil. Kita mau masuk masjid, kadang masuk ke tempat orang yang kita hormat, dicopot. Ya. Sandal kita pakai ke tempat-tempat yang suci, pasti kita copot. Nabi Musa alaihissalam, Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika beliau diperintahkan munajat di Bukit Tursina, ya Musa ikhla' a'laika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, lepas sendalmu karena kamu sedang berada di tempat yang suci, Bukit Tursina. Itu Bukit Tursina, bukan masjid, Pak. Allah sucikan bukit itu, kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk melepaskan sendalnya. Lihat bagaimana sendal yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lanjut Mi'raj, naik ke langit ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha ditemani oleh malaikat Jibril, sampai beliau berjalan sendiri tanpa ditemani malaikat Jibril. Tidak pernah sekalipun Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melepaskan sendalnya. Sendal nempel sama Nabi Muhammad menjadi sendal yang paling mulia. Jadi sendal ini udah pernah berada di atas semua kepala makhluk di alam semesta ini. Kenapa? Karena Rasulullah pernah di alam yang tertinggi, di
tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Dan itu pakai sendal, Pak. Nggak disuruh jawab, Pak. Kenapa? Karena Allah ingin memuliakan kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada pada Nabi Muhammad itu berkah. Ludahnya Nabi Muhammad ada sumur asin, nggak bisa diminum. Kata sahabatnya Rasul, sumurnya asin. Beliau ludahi itu sumurnya. Alhamdulillah, sumurnya menjadi tawar dan bisa diminum segar. Bahkan airnya lebih enak dari air-air tawar yang lainnya. Kira-kira kalau ludah kita bagaimana Pak RW? Hah? Itu sumur bukan malah sehat, malah makin berat. Apalagi musim sekarang, ngeludah corona semua itu nanti. Ya. Tapi ludahnya Nabi Muhammad barokah. Disebutkan dalam qasidah itu wa'itruhu yaqwa masat ayadi. Rasulullah itu kalau salaman sama orang, dan orang yang pernah salaman sama Nabi Muhammad itu bisa ditandai. Walaupun orang tadi tidak menyaksikan orang ini bersalaman dengan Nabi Muhammad. Bagaimana cara nandainya? Pasti orang yang pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad tangannya wangi. Siapapun tangannya yang pernah menyentuh tangannya Nabi Muhammad, pulangnya ke rumah, pasti keluarganya bilang, kamu habis salaman dengan Rasulullah ya. Kenapa? Kok tahu? Karena tanganmu wangi adalah wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah. Semua yang ada pada Muhammad berkah. Semua yang ada pada Muhammad istimewa. Dan siapapun yang menghubungkan dirinya bernisbat kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita juga akan mendapatkan kemuliaan. Makanya kita diajak sama ulama-ulama kita, yuk kita maulid Nabi. Tujuannya untuk apa? Untuk gembira dengan Nabi Muhammad. Gembira dengan Nabi Muhammad itu tujuannya apa? Qul bi fadlillah wa bi dzalika falyafrahu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan fadl Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya kalian gembira dan bersyukur. Kata ulama, rahmat Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini kalau mau bandingin dengan sahabat-sahabat dulu udah jauh, Pak. Sahabat Abu Bakar kalau diajak sama Nabi, ya Abu Bakar, kita berjuang ini butuh dana besar. Berapa ya Rasulullah dana yang dibutuhkan? Banyak. Saya infakkan semua harta saya untuk dakwah ya Rasulullah, untuk jihad ya Rasulullah. Habis. Kira-kira jamaah Baitur Rahman kalau diminta sama panitia Masjid Baitur Rahman nih, mau ada pembebasan tanah atau pembangunan, ya, yang di rumah itu ada motor, ada mobil, bisa nggak tuh dijual buat Baitur Rahman? Berani nggak? Hah? Kita belum berani seperti Abu Bakar Siddiq. Disuruh infak, kasih semua. Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, bantu dakwah kita, bantu jihad kita. Saya bisa berikan harta saya separuhnya ya Rasulullah. Karena Umar udah merasa kalau udah lawannya Abu Bakar kita nggak mampu deh. Sayyidina Umar kasih separuhnya. Sayyidina Utsman, setiap ada kekurangan dalam perjuangan Nabi, beliau yang akan mencukupinya. Kurang 100 ekor onta, 100 ekor kuda, dicukupi oleh Sayyidina Utsman. Begitu sahabat Nabi, loyalitasnya mereka, cinta mereka kepada Rasulullah dibuktikan dengan ittiba dan perjuangan mereka di dalam membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mau seperti mereka ini kayaknya masih berat. Makanya ulama kita ngajak kita kumpul di majelis maulid ini tujuannya pertama apa? Kita disuruh senang dulu deh sama Nabi Muhammad. Tanamin dulu rasa senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena senang ini penting. Suatu saat orang Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Ini orang hebat ini Bu, nantangin kiamat Bu. Kapan hari kiamat terjadi? Kata Rasulullah, wahai sahabatku, hari kiamat itu peristiwa besar, peristiwa yang sangat menakutkan. Tidak ada orang yang di saat itu tidak ketakutan.
Digambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli yaumin likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu seorang ayah, ibu lari dari anaknya, teman lari dari sahabatnya, saudara lari dari saudara yang lain, semua mereka berlari ketakutan tidak jelas arahnya karena dahsyatnya peristiwa itu. Maka digambarkan yang lagi hamil ketakutan langsung brojol, Bu. Anak kecil itu saking takutnya langsung tua. Gambaran tentang dahsyatnya hari kiamat. Orang Badui datang kepada Nabi, nanyain kiamat. Kata Rasulullah, ente udah siapin apa? Kok hebatnya menantang datangnya hari kiamat? Kata Badui, ya Rasulullah, demi Allah, saya nggak punya bekal apa-apa. Saya sholat sedikit yang mewajibkan aja. Amalan yang wajib-wajib aja itu aja udah capek saya, ya Rasulullah. Ini kira-kira Badui mirip nggak sama kita, Bu? Mirip nggak nih omongannya? Sholatnya wajib-wajib, kadang juga wajibnya bolong. Ya. Ini Badui jujur sama Nabi. Ya Rasul, saya nggak punya modal apa-apa. Sholat wajib, nggak nambah lagi yang sunnah. Puasa yang wajib aja, zakat yang wajib aja, haji yang wajib saja. Udah itu aja ya Rasulullah. Cuman satu yang saya punya, tanamkan terus dalam hati. Apa itu? Saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Ini ungkapan Badui dengan kejujurannya. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Nanti kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Yang dicintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya orang Badui, Pak. Bu, dapat kabar gembira. Kalau kamu cinta kepadaku, pasti nanti hari kiamat akan berkumpul bersamaku. Padahal orang Badui amalnya sama nggak sama Nabi? Nabi Muhammad tuh kalau sholat malam kakinya bengkak, Pak. Kira-kira bapak pernah nggak bengkak kakinya? Saya bengkak kakinya, asam urat itu saya. Ya. Kalau baca surat panjang-panjang. Kira-kira kalau Haji Muhdi imamin sholat di Baitur Rahman, suratnya panjang banget, jamaahnya kuat nggak kira-kira? Ya begitu Haji Muhdi salam tinggal satu orang, ya habis. Itu Nabi Muhammad. Di Badui menyatakan saya nggak bisa ikut kepadamu ya Rasulullah, tapi Nabi kasih kabar gembira, kamu nanti bersama orang yang kau cintai, bersama Nabi kita Muhammad. Apa modal Badui tadi? Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti syarat cinta sama Nabi bukan harus sama amalnya dengan Nabi Muhammad, minimal cinta dulu. Makanya Sayyidina Anas ketika beliau mendengar hadis ini mengatakan, saya sangat gembira, dan gembira ini tidak pernah saya rasakan melebihi kegembiraan saya ketika mendengar hadis ini. Hadis orang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Anas bin Malik adalah orang yang sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis maulid ini mengajak kita untuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah cinta, insya Allah tertanam semangat motivasi kita untuk mengikuti dan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tema tadi, meneladani akhlak Nabi Muhammad. Karena tidak ada yang patut diteladani akhlaknya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Akhlak beliau dari sisi manapun sempurna, paripurna. Allah siapkan Nabi Muhammad menjadi role model untuk kita contoh dan kita teladani. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa cinta kepada beliau. Berikanlah Allah kemudahan untuk ittiba, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, meneladani akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan demikian kelak kita fi yaumil qiyamah dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dunia ini mudah-mudahan kita selalu terhubung dan selalu memiliki kontak batin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah majelis maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau terlalu lama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat kita ambil hikmahnya
dan mari kita niatkan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ustaz ada bisa sampaikan, kurang lebihnya maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz dan Karom Ustaz Saifuddin yang telah menyampaikan ceramahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menginjak ke acara penutup, yakni pembacaan doa. Namun sebelumnya kepada para jamaah sekalian, sehabis nanti kita